berbicara tentang kualitas lokal. Betul. Hanya keberadaan aplikasi ini dilahirkan dari Putra Kalbar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Satu Kata Podcast di kanal Lensa Bisnis. Kali ini kita kedatangan tamu dari aplikasi ojol yang sekarang memang secara nasional itu sudah banyak merajai ya di tingkat nasional. Tapi ojol kali ini berbeda dari yang biasa kita sebut dan kita gunakan sehari-hari. Ini ojol yang hadir dari lokal Kalbar. Namanya Kite Antar. Kalau dalam dialek Melayu Pontianak Kite Antar. Tapi kalau di Sambas Kite Antar. Kebetulan lahirnya ini di Pemangkat. Pemangkat. Nah, kita sekarang kedatangan 3 narasumber. Pertama Pak Yudiansah. Selamat malam Pak Yudi. Assalamualaikum. Malam Bang Ridho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Yudi ini di manajer operasional ya. Ya, bagian bertanggung jawab terhadap operasional Kite Antar. Oke. Di samping Pak Yudi ini dipanggil Rian. Nama lengkapnya Haryanto ya. Iya. Haryanto. Nah, di sisi kiri saya ada Pak Agus. Agus Nasai. Iya. Tadi karena ada Nasainya perawi hadis nih. Santai Pak ya. Iya. Agus itu biasanya agak gundul sedikit, Iya. tapi Bapak tidak gundul Pak. Putih ya. Oh, putih ya, itu. Oke, saya pertama ke Pak Agus, ke Pak ini dulu Pak, siapa? Pak Yudiansah. Pak Yudi, Kite Antar ini kapan mulai launching? Kemudian apa sih yang melatar belakangi Kite Antar ini sehingga ini kan makin meramaikan dunia ojol nih Pak. Ya. Ya kan, ojek online sudah mulai bermunculan. Ini di tingkat lokal hadir pula Kite Antar nih. Bisa Bapak ceritakan nih gimana awal mulanya Kite Antar ini hadir? Secara singkat lah ya. Boleh Pak, lanjut. Jadi Kite Antar ini hadir pada kesempatan yang sederhana. Artinya saya sama manajer IT kita, itu kita senangnya nongkrong di tempat kawan-kawan ojol mangkal. Mereka bercerita dari beberapa aplikasi. Mereka bercerita dengan keprihatinan. Dari A sampai Z lah ya. Jadi kita berdua berdiskusi. Bagaimana kita bikin sebuah terobosan yang lebih manusiawi. Kan baik dari potongan, baik itu buat driver bisa sejahtera, baik itu buat masyarakat yang jauh terjangkau. Sederhana aja, asal mulanya seperti itu. Kita coba untuk diramukan dari segi IT, dari segi manajemen, marketing, pemasaran, promo dan sebagainya. Alhamdulillah dengan perjalanan yang lumayan sekitar 6-8 bulan lah ya. 6-8 bulan kita godok. Kita baru dapat izin dari Play Store. Dan awal Juli kita udah mulai launching, soft launching lah. Pada tanggal 30 Juli kita disambut baik oleh salah satu unsur pimpinan DPRD Provinsi, Bapak Prabasa dan teman-teman untuk kita launching di Gedung Rakyat. Karena kita harapkan aplikasi ini selalu merakyat dan selalu membumi. Jadi dari Gedung Rakyat tersebut kita langsung ke kantor gubernur ya. Kita dilepas oleh Kepala Dinas UMKM. Itu yang Rolling City bukan? Iya betul, di Rolling City. Begitu juga di kantor wali kota. Kita disambut antusias dan kita ada spot dari publish dan sebagainya. Gitu Pak.
Ya. Baik, Pak Yudi. Itu singkatnya ya, berarti masih baru lah ini ya. Iya. Nah, kita antar ini tentunya nanti kan ada pengembangan-pengembangan. Tapi kira-kira apa sih yang membedakan antara kita antar dengan aplikasi ojol sebelah tuh? Ya, oke. Kira apa yang bisa membuat kita antar ini kita bilang ini aplikasi yang patut dibanggakan oleh paling tidak masyarakat di Kalimantan Barat kan gitu. Jadi saya jelaskan secara susunan tupoksi saya, nanti secara teknis nanti teman saya. Jadi apa yang dibanggakan? Pertama, masyarakat Kalbar harus mensupport karena ini hadir dari rahimnya putra Kalbar, itu kan ya. Pertama. Kedua, kalau aplikasi tetangga atau sebelah itu lahir ada dari negara Rusia, lahir dari negara Singapura, dan dari DKI Jakarta. Bedanya dengan yang lain, kita lebih manusiawi yang saya sampaikan tadi, potongan. Misalnya, kalau ada tetangga itu misalnya 12, tarif terpendek 12.000, driver itu menerima itu sekitar 6-7.000 jauh terpendek. Kalau aplikasi kita antar, jauh terpendek kita cuman 9.000 rupiah, diterima oleh driver tuh 8.000. Jadi istilahnya masyarakat itu terjangkau daripada mereka bayar 12.000 atau lebih, mereka hanya bayar 9.000. Tapi untuk driver itu menerima 8 daripada mereka menerima 6.000 ya. Jadi 8.000 untuk driver. Kita cukup 1.000 rupiah, itu juga dibayar oleh customer. Wah, ini menarik nih. Ini yang Bapak bilang tadi manusiawi ya. Karena ada keuntungan yang manusiawi untuk drivernya ya. Iya. Oke. Target pertama ini Pak Yudi apa nih? Dari sisi pengguna dan masyarakat luas. Terus sudah berapa wilayah nih bisa di cover sama kita antar ini? Kalau target kita ingin sebanyak-banyaknya masyarakat Kalbar menikmati aplikasi kita antar untuk kemudahan kebutuhan hari-hari mereka. Misalnya kita di situ ada ride ya. Ride itu angkut manusia ya. Kedua kita ada kita put. Ketiga kita ada kita send, kita just tip ya. Habis itu kita sudah launching ya, aplikasi sudah dilaunchingkan di beberapa kota. Kuburaya, Pontianak, Singkawang, Sambas, itu ada beberapa kecamatan besar yang kita launchingkan. Termasuk tempat kelahirannya yaitu di Pemangkat, Tebas dan Sambas. Target kita seperti itu. Alhamdulillah. Sudah berapa wilayah? Sudah berapa kabupaten kota nih? Kalau sementara ini kita Kuburaya, Pontianak, Singkawang dan Sambas. 4 ya? Ada 4 kabupaten kota. Memang kita sudah diminta oleh beberapa kota seperti Jakarta, Bogor, dan Bandung untuk kita buka zona. Tapi kita maunya concern dulu di Kalbar dan Kalimantan. Tapi tidak untuk kemungkinan ekspansi kita akan ke arah yang seperti yang diminta oleh teman-teman lainnya. Oke. Baik, saya coba mau bertanya ke aplikator developernya nih. Yap. Kebetulan ada Rian ya. Iya. Rian gimana nih? Proses awal pembuatan aplikasi ini. Ada kendala atau gimana? Atau bisa lebih unggul dibandingkan aplikasi lain? Dari sisi misalnya lebih friendly, pengguna lebih nyaman menggunakannya, kemudian nanti terkoneksi dengan drivernya lebih mudah atau gimana? Dirancang seperti apa nih? Ya, untuk Rian? aplikasi ya memang kita lebih friendly ya. Jadi lebih enak digunakan,
di situ juga ada berbagai fitur seperti fitur chat, video call juga ada, terus untuk panggilan juga ada. Selain itu, apalagi yang menjadi keunggulan aplikasi Kita Antar ini? Untuk keunggulan bisa juga ngelacak gitu, ngelacak driver posisinya di mana gitu. Itu ya. Memang lebih mudah digunakan ya. Ya, Sampai hari ini sudah berapa pengguna yang mengunduh aplikasi Kita Antar nih? untuk sampai hari ini sekitar 2000 lebih 2000 ya. dari Itu berapa bulan tuh Pak Yudi ya? dalam satu Sejak bulan ya, sejak launching. Sejak launching. Baru kan? Iya. Baru tapi udah dapat 2000 ya. Iya. Oke. Alhamdulillah. Tanggapannya gimana tuh pengguna? Ada nggak yang bisa melacak soal kepuasan pelanggan gitu ya? Ya, Ada nggak? itu ada. Ada ya? Di dalam Ada. aplikasi kita Oke. sediakan untuk Hmm. dukungan juga sebagainya. Itu Rian sudah merancangnya seperti itu ya? Iya. Dari awal. Ya, dari awal. Tahun berapa Rian mulai merancang aplikasi itu? Tentunya bersama Pak Yudi ya? Nah, tahun berapa tuh mulai merancang? 8 bulan yang lalu. 8 bulan yang lalu. Jadi cepat juga prosesnya ya. Dari omongan-omongan warung kopi ya. Doa. Doa. Duit. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Oke Rian. Rian ini saya menarik nih. Rian basicnya SMK ya. Di Singkawang. Kemudian sudah jago juga di bidang IT nih. Termasuk membuat aplikasi ini ya. Iya. Luar biasa, sangat luar biasa. Dari Rian saya coba ke Pak Agus Nasai. Siap. Pak Agus ini sengaja kita hadirkan karena saya dengar Kita Antar ini sudah bermitra juga dengan UMKM. Iya. Nah, Pak Agus ini salah satu mitra UMKM. Iya, kebetulan kita mengkoordinir daripada pusat kuliner di Sungai Raya. Kita Oh, bersama dengan kita. iya. Jadi Pak Agus koordinator pusat kuliner di Sungai Raya Dalam. Baik. Sudah terkoneksi nih ya antara Pak Agus dengan Kita Antar. Sudah Sudah terkoneksi. terkoneksi. Bagaimana merancang UMKM ini sehingga masuk ke segmennya Kita Antar nih? Bisa dijelaskan enggak nih? Yang membedakannya juga apa nih? Misalnya kan gini, kalau saya lihat kebanyakan orang itu kan aplikasi ojol ini kan banyaknya ke resto-resto, ya kan, ke rumah-rumah makan yang taruhlah high level gitu ya. Kemudian yang sudah punya brand. Iya, betul. Nah kalau Kita Antar nih merambah ke situ nggak? Atau mungkin lebih ke industri makanan rumahan malah juga tercover? Bisa dijelaskan? Iya. Jadi kita ini di Sungai Dalam kan ibarat kata tuh level daripada UMKM-nya masih level menengah ke bawah gitu. Jadi bukan menengah ke atas lah. Dan juga kita pun di sana tuh ibarat kata UMKM-nya masih yang berada kayak di pinggir-pinggir jalan gitu, di tepi jalan, dan juga ada sedikit ya mereka yang UMKM yang masih perumahan juga ada begitu kan. Nah, jadi yang menarik bagi kita nih, saya sebagai koordinator lah di situ UMKM kan, tarif biaya. Jadi biaya yang saya pelajari daripada Kita Antar itu dibandingkan dengan sebelah tuh, Kita Antar memberikan kita tarif tuh 0%. Dalam arti biasanya kalau di tempat lain kan kita memasang harga kan harus dinaikkan sesuai dengan perjanjian kita kan, dengan itunya kan biasanya tarif 20%. Kita misalkan harga 10.000 kita naikkan 12.000 gitu kan. Nah, kalau untuk di Kita Antar kita tetap misalkan 10.000 tetap 10.000 dan sampai masuk ke rekening kita pun tetap 10.000 gitu. Oke, ini lagi-lagi manusiawi juga ya Iya, dari manusiawi. sisi UMKM-nya ya. Iya. Oke, luar biasa nih Pak Yudi Salah. ya. Saya bawakannya. Amin. Saya coba ingin bertanya ke Pak Yudiansyah soal keamanan
aspek keamanan dari aplikasi yang Bapak bangun sekarang dan sudah berjalan, termasuk soal keamanan penumpang, selain jasa titipan dan lain-lain yang tadi dijelaskan. Sejauh mana nih sisi keamanannya Pak? Ada jaminan nggak nih kita antar ini aplikasi yang mantap, kemudian pelayanannya juga paripurna, Ya. dan lain-lain? Bisa disampaikan Pak, silakan. Terima kasih. Untuk pelayanan ke CS ya, atau diaper juga atau mitra lainnya, kita di luar dari teknis IT-nya lah ya, secara offline-nya kan. Misalnya penumpang berhak untuk menanyakan apakah ini benar-benar dari mitra diaper kita antar. Lalu perlengkapan dari safety kayak helm dan sebagainya. Itu secara offline ya. Kalau untuk mitra, tadi sudah disampaikan juga oleh mitra kita dari UMKM. Kalau untuk drivernya, nanti secara ini disampaikan oleh tim IT kita bahwa kadang-kadang ada yang namanya order fiktif. Itu kan merugikan dari driver. Ini kelebihan dari, secara umum saya sampaikan, kelebihan daripada aplikasi kita antar ini, si driver tuh bisa call, bisa menelpon, bahkan bisa video call. Kalau tetangga belum bisa sih. Oh iya. Jadi bisa dilacak dia tuh. Tapi nanti catatnya. Jadi supaya tidak fake, ya untuk meng-cross check dan verifikasi apakah itu betul atau tidak, bisa video call. Bisa video call dan bisa dicek dia di dalam rumah juga bisa. Ini rumah kamu ini ya, supaya gitu. tidak dirugikan Iya. driver. Nanti catatnya nanti bisa dijelaskan. Rian bisa jelaskan teknisnya gimana tuh Ya, soal keamanan itu? Tapi nggak boleh juga dibuka semua kan? Ini soal rahasia dagang juga ya. Dapur gitu kan. Boleh luar-luarannya dijelasin Rian. ya seperti tadi Pak Yudi bilang ya, kalau untuk misalnya customer pesan ya, ada indikasi fiktifnya, si driver juga bisa call video gitu, kalau untuk memastikan apakah benar dia benar-benar ingin melakukan pesanan gitu kan. Selain itu pun si driver juga bisa ngelacak posisi asli customer. Misalnya dari titik sini dia pesan, tapi tahu-taunya minta jemput di sini, si driver juga bisa melacak gitu, si customernya gitu. Iya. Keren. Nah kalau soal makanannya gimana nih Pak Agus? Ya. Dari sisi makanannya, higienisitasnya, kemudian apa yang dijaga tuh produk-produknya ketika bermitra dengan kita antar ini? Itu makanan aja atau yang lain? Kita sebenarnya makanan aja, ada minuman begitu kan. Dan selama ini pun kita tidak ada masalah gitu kan dengan dengan aplikasinya begitu. Dan biasanya kan kalau ada jarak, ada waktu di situ masanya kan, dan waktu selama ini yang kita alami ya tepat begitu. Tepat. Iya. Dari mulai pemesanan menggunakan aplikasi itu, keterima sama Pak Agus itu berapa lama jaraknya? Ya tergantung jarak daripada si drivernya. Enggak, maksud saya pemesanannya otomatis langsung. Otomatis langsung masuk pada kita kan, kita baca waktunya berapa. Nah, jadi pada saat itu kita langsung siapkan gitu. Jadi apabila sudah siap langsung kita pada saat itu pencet apa siap begitu. Pak Agus semangat nggak nih karena melihat soal pembayarannya tuh? Semangat nggak nih? Semangat sekali, optimis sekali kita dengan itu kita antar gitu kan, dan sangat membantu kita sama sekali gitu. Itu berarti kan tidak mencekik ya? Tidak mencekik. Harganya sama? Harga sama. Jadi apa yang kita tawarkan di dalam aplikasi itu sama dengan apa yang kita terima begitu. Oke, karena harga sama Pak Agus saya bingung ini. Pak Agus untungnya di mana? Dapat dari ini nih, termasuk dari Pak Yudinya, pemilik aplikatornya nih. Untungnya di mana nih? Ya, jadi kalau Ada hitung-hitungan bisnisnya nggak? Boleh dibedah. hitungan bisnis gini, analoginya ya, Hmm. saya jelaskan secara umum.
misalnya Pak Agus ini menjual pisang satu sisir itu 10.000, gitu kan. Saya juga jual pisang dengan jenis yang sama itu 13.000. Kok beda harganya? Gitu kan. Artinya ternyata Pak Agus ini pisangnya itu ngambilnya di kebun sendiri. Kalau saya ini ngambilnya di pasar induk kayak Pelamboyan gitu kan ya. Jadi itu analogi. Karena aplikasi ini yang maintenance-nya itu dari tim kita. Tidak memerlukan dolar. Oh. Kalau yang lain mereka harus terbang lagi koordinasi ke Rusia, ke Singapura, Itu ke dia. Jakarta. Itu dia. Itu. Jadi kita bisa harganya itu bisa sama gitu kan ya. Karena aplikator lokal. Karena kalau lokal ini kan bukan berarti berbicara tentang kualitas lokal. Betul. Hanya keberadaan aplikasi ini dilahirkan dari Putra Kalvar. Ya. Istilah Sekarang kita kan, itu istilah sekarang kan IT sudah flat Pak ya. iya betul. Sama aja, bisa digunakan dimanapun. Dimanapun. Ya ini ya. Yang penting ada internet ya. Ya, Tapi harus ada internet ini ya. tetap. Tapi kan di mana ada internet di situ bisa diunduh ya, termasuk aplikasinya. Untuk mengunduh aplikasi ini ada di Play Store ya. Ya, ada di Play Store dan App Store. Pengunduhnya udah berapa sekarang? Untuk di Play Store sudah 1.000 lebih. Basis iOS ada juga. Ada. Ada lengkap ya. Iya. Yang Androidnya juga ada. Android. Lengkap ya. Udah didesain seperti itu sama Riyad. Iya. Pak Yudi, saya mulai banyak tertarik nih dengan kita antar nih. Target Bapak nih dari jumlah penduduk Kalbar ya. Berapa persen sih yang pengguna ini ditargetkan menjadi pengguna kita antar nih? Jadi kalau kita survei cek data itu untuk driver aja yang di Kota Pontianak itu berjumlah 1.120 driver. Untuk pengguna target kita ya, kita cukup target sekitar 30-40%. Karena kita punya kelebihan yang diinginkan oleh masyarakat. Murah tapi bukan murahan. Nah, gitu kan. Terjangkau buat masyarakat dan sejahtera untuk driver dan mitra kita karena potongan itu cukup kecil gitu. Nah, seperti itu Pak. Konsepnya ini kan kita antar ini kalau kita lihat berbasis pengembangan ekonomi digital. Kan tadi yang Bapak bilang soal penjualan produk, kemudian pengolahannya itu lebih tidak menggunakan dolar misalnya kan, kemudian bahan bakunya bisa dibeli dengan murah sehingga dijual pun dengan harga yang sama, masuk ke aplikasi juga harganya sama kan gitu. Penekanan saya begini Pak, Bapak itu Pak Yudi ini berapa persen sih untungnya kalau boleh saya tahu? Dari setiap order misalnya yang diterima sama Pak Agus ya. Boleh boleh dikasih tahu nggak? Untuk sementara sih kita masih dolar ya. Masih 0%, 0%. karena ini masih masa promo gitu kan ya. Tapi setelah masa promo yang belum kita tentukan batasnya sampai kapan, itu nanti kita akan ada 5% aja kita. Jadi 5% misalnya dari mitra. Mitra ini kan harganya 10.000 ya. Kalau tetangga tadi disampaikan limita kan sekitar 20% ya. Kita 5% berbanding 20%. Ya, Itu selisihnya 15% Pak. lumayan ya. Lumayan. Ya, jadi contohnya harga itu 10.000. 5% dari 10.000 berarti itu kan sekitar 500 rupiah. Betul ya? 500 rupiah. Jadi nanti di aplikasi harganya itu 10.500 rupiah. Gitu kan ya. Jadi tidak mengurangi keuntungan dari HPP-nya mitra ya. Kita cukup dengan 500 rupiah. Nah gitu kan ya. Kalau dari driver itu juga sama. Ya kan ya. Dari driver juga sama 5%. Kalau sekarang
kita misalnya 9.000 ya. Kita 5.000 dari 5% hanya berapa rupiah aja per aksi. Tapi itu sudah cukup sebentar untuk biaya operasional kita. Sudah berapa banyak nih driver yang ada di, saya tanya yang di kota Pontianak dulu. Udah ada berapa? Kalau di kota Pontianak, kita kan sebelum kita meluncurkan, kita kopdar dulu ya. Mereka minta batasin sekitar 100. Oke. Yang masuk ini hampir 200. 200. Gitu kan ya. Jadi kita bikin motivasi lah. Misalnya yang aktif 5 order dan sebagainya menjadi ranking lah. Misalnya 100 driver terbanyak menerima order dan aktif. Tapi itu tidak menutup kemungkinan kalau kebutuhan itu lebih daripada 100 kita akan mengembangkan kembali gitu. Kalau di Pemangkat, tempat lahirnya aplikasi ini, berapa driver? Kalau di Pemangkat, karena Pemangkat itu kan kecamatan ya, dan budaya untuk masyarakat membeli secara online menggunakan ojol itu kan masih perlu waktu ya. Tapi kurva kita tuh mengarah ke peningkatan. Nah, kalau sementara ini kita ada sekitar 15-an. Di Sambas juga gimana? Di Sambas kita juga ada masih di bawah 20 juga. Itu kan Tebas. Nah, kalau Singkawang hampir mau menyamakan kota Pontianak nih. Oh iya. Kalau Singkawang kan. Nah, karena Singkawang mungkin kota kedua terbesar di Kalbar ya. Jadi budaya seperti ini, lifestyle-nya seperti ini mungkin sudah duluan. Nah, sekarang kalau di Singkawang kita punya driver itu juga di angka di atas 100. Tapi mereka minta dibatasin itu hanya sekitar 6-70 driver. Kita okekan aja gitu. Di Kuburaya? Kalau di Kuburaya ini kan hampir menyatu dengan kota Pontianak. Tapi kita tracking itu kurang lebih sekitar 45-50 driver. Nah, mobil juga gitu, driver mobil juga sama. Oh gitu. Mitra kita. Nah, pengembangan berikutnya apa nih yang mau dilakukan kita antar dari pihak manajemen? Kalau pengembangan secara teknis nanti akan dijelaskan oleh tim IT, tapi secara manajemen kita sudah mendapat tawaran untuk mengembangkan di kota Jakarta. Pertama, kedua di Ketapang dan Sintang. Ini lagi kita godok kerjasamanya seperti apa. Yang di depan mata ini kita sudah ditawarin oleh Dinas Ketahanan Pangan untuk bersama-sama mereka meningkatkan pelayanan, inovasi meningkatkan pelayanan dari Dinas Ketahanan Pangan. Jadi kita godok mitra spesial lah ya. Nanti fasilitasnya juga beda dari mitra yang UMKM dengan mitra driver. Baik, saya ke Rian. Apa yang mau dikembangkan setelah ini Rian untuk aplikator ini? Untuk perkembangan selanjutnya ya, kemungkinan kita juga akan menyediakan travel jauh seperti travel pada umumnya kan. Contohnya? Contohnya seperti travel yang pada umumnya sekarang kan ada yang sistem by WhatsApp gitu kan, ya kan. Entah pesan pakai booking gitu ya. Nah, untuk kedepannya kita antar itu nanti kita sediakan juga. Oke. Kembali di perbincangan kita di kanal Lensa Bisnis di Satu Kata Podcast. Untuk narasumber yang di segmen kali ini, kita langsung menghadirkan 2 orang driver kita antar. Di samping kiri saya ini namanya Pak Dedi Supriyadi. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam. Panggilannya Amo, Alung, Uteh atau apa nih? Bang De. Bang Deh Dedi. Waktu kecil namanya Muslimin. Iya, tepat sekali. Gara-gara banyak tentara dari Siliwangi Di Ponorogo, Pak. di Ponorogo ya. Terus Bapak merubah nama. Wah, nama karena ada satu hal yang tidak diinginkan oleh keluarga. akhirnya- Jadilah namanya Dedi Supriyadi. Siap. Penuh berkah. Berkah ya.
Di samping Pak Yudi ini ada Kak Titi Julhijahwati. Iya, Orang manggilnya Kak Ija. Kak Ijah. Saya coba ke Kak Ijah dulu. Apa yang membuat Kak Ijah mau bergabung dengan Kita Antar? Ya, saya pengen mengembangkan lagi aplikasi yang baru ini untuk kita lebih berkembang lagi dan lebih dikenal lagi di masyarakat. Itu tentunya. Terus supaya kita ibaratnya lebih mengenal lagi lah gimana caranya kita dalam dunia aplikasi ini kan bisa berkembang. Kita Antar ini bisa ada nama gitu di kalangan masyarakat, terutama di Kalimantan Barat. Saya mau meng-cross check apa yang disampaikan Pak Yudi, bahwa Kita Antar ini adalah aplikator yang manusiawi. Bisa dijelaskan tuh kenapa Kak Ijah merasa terpanggil untuk bergabung dengan Kita Antar, karena dari sisi pembayaran dan lain-lain lebih manusiawi misalnya dibandingkan dengan aplikator lain. Iya, Yang betul. Kak Ijah rasakan apa? Ya itu, terutama ibaratnya harganya terjangkau dan dia bisa menunjuk untuk aplikasi tentang seorang driver kan, yang dengan potongan harga yang murah, terus ibaratnya nyaman lah kata, terus harganya terjangkau di masyarakat kan, tidak seperti aplikator yang lain. Dan di sini kita untuk mencoba masuk di aplikasi Kita Antar nih supaya gimana caranya kita bisa setara dengan aplikator yang lain gitu. Di sini saya lihat aplikasi Kita Antar nih cukup enak lah, cukup nyaman lah kalau saya dibandingkan dengan aplikator yang lain gitu. Sebelumnya sudah bergabung dengan aplikator lain? Sudah. Sudah. Jadi bisa merasakan perbedaannya. Iya. Yang sekarang dijalani di Kita Antar ini gimana? Paten atau mantap atau apa? Mantap lah. Mantap. Dengan Ya? segi mantap. Maka saya bilang lebih menunjang di aplikasi Kita Antar sebenarnya daripada yang lain itu. Jadi yakin bergabung dengan Kita Antar? Yakin sekali. Baik. Saya lanjutkan ke Pak Dedi. Pak Dedi, sepeda motor atau Sepeda motor. mobil? Kalau Kak Ijah tadi Motor. motor juga ya. Yang mobilnya ada tapi ya? Mobil ada. Ada ya, tapi tidak dihadirkan di hari ini ya. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi di wilayah mana nih sekarang, Bang Denny? Saya wilayahnya memang di kota ini, kota Di Pontianak. Kota Iya, Kota Pontianak Pontianak. ya. Sudah berapa lama nih bergabung dengan Kita Antar? Kita Antar mulai launching kita bulan Juli. Bulan Juli sudah bergabung dah ya. Oh, dari bulan Iya, Juli. iya. Iya. Apa yang dirasakan Pak Dedi nih? Kalau Dengan aplikasi berbicara tentang Kita- merasakan, saya rasa jauh lebih enak daripada Kita Antar yang sebelah ya. Mhm, Yang jelas ini memang betul-betul dikatakan manusiawi dalam segi nominal untuk customer itu jauh lebih murah. Kemudian apalagi untuk driver, seorang driver itu rasanya merasakan mhm. dengan apa yang selama ini kita rasakan ke sebelah ya. Itu jelas lebih murah sekali. Bangga enggak nih dengan adanya aplikator ini? Ini kan produk lokal ibarat. Alhamdulillah bangga sekali. Jadi makanya saya sangat mendukung timbulnya Kita Antar ini yang betul-betul dari putra kita, putra daerah yang menggagasnya. Jadi kalau sudah ada Kita Antar, untuk apa lagi kita mengembangkan yang lain gitu kan? Oke, mantap Bang Denny. Kita kembali ke Pak Yudi. Pak Yudi, ini saya udah sedek cross check nih. Memang betul katanya manusiawi ya. Ke depan ngambilnya cuma 5% aja ya. Ya, kalau yang sebelah kan 20%. Pak, aspek bisnis lain saya mau ulik nih soal Kita Antar nih. Gimana Bapak menjaga pertama kualitas pelayanan, kedua pola komunikasi Bapak dengan
mitra nih. Yang dalam hal ini driver nih, baik itu driver yang ojek sepeda motornya maupun yang roda 4 lah ya. Bisa dijelaskan Pak? Oke, terima kasih. Kalau kita menjalin komunikasi sebagai, mereka tidak kita anggap sebagai pekerja. Kalau pekerja itu kan ada target ya. Dan itu lebih tidak manusiawi lagi kan. Tapi kita anggap mereka seperti saudara kita, mitra ya. Jadi kita senantiasa membuka komunikasi ya. Kita ada grup WA dan mereka bisa mengakses ke manajemen gitu kan ya. Jadi apa problem mereka? Awal-awal karena ini aplikasi baru, tentu penyesuaian fitur-fitur daripada aplikasi dan sebagainya. Jadi kita tetap welcome apa yang menjadi kendala, yang terutama yang mereka garis bawahi tentang potongan gitu kan ya. Oke, kita bisa dijelaskan tadi tentang potongan ribatnya. Jadi menjalin komunikasi terus kita. Bahkan malam-malam juga kalau ada probleman atau apa, mereka kan, Pak ini gimana ya, kita tetap welcome. Selain kita punya mesin jawab, nah nomor AI kita juga ada kan. Jadi itu juga standar. Sekarang sudah kita bikin mereka enak lah, 24 jam bisa menyampaikan keluh kesah lah. Mereka bisa keluh kesah nih. Nah, kalau di tetangga kan mereka keluh di sini belum tentu dikisahkan di sana gitu kan. Jadi itu demikian kita. Opendity kita cukup 24 jam juga bisa kita. Oke. Pak Yudi, boleh tahu enggak nih tagline-nya kita antar nih apa nih? Kita antar atau kita antar sama ya? Nah, Sama. tagline-nya apa nih Pak? Kita antar, siap antar. Mantap. Tambahannya 1 APK untuk semua kebutuhan. Nah, itu tagline-nya ya. Tagline-nya Apa yang ada di benak Pak Yudi soal ojol nasional? sahabat, Sahabat. Kalau driver lokal, saudara, kalau soal tarif Pak? murah banget, Pelayanan? terbaik. Baik, sahabat satu kata, bincang-bincang kita dengan pihak manajemen kita antar dan driver serta aplikator developer telah berakhir. Kita dorong terus UMKM lokal untuk maju. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Pak Yudi, Saijah dan Alhamdulillah. Bang Deh. Sukses ya.